Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andin Cipta Putri dari kelas Manajemen Pagi C dengan NIM 2020122126. Baik, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah tertera pada PowerPoint dalam materi Manajemen SDM dalam sektor publik. Untuk pertanyaan yang pertama, apa itu KPI atau Key Performance Indicator? Baik, menurut https.cpssoft.com, KPI atau Key Performance Indicator merupakan indikator penting atau kunci untuk menuju hasil yang diinginkan. KPI juga berfokus untuk peningkatan strategis dan operasional, menciptakan dasar analitis untuk pengambilan keputusan, dan membantu memusatkan perhatian pada hal yang dianggap paling penting. Sebagai contoh, pada perusahaan di bidang jasa, tepatnya pada rumah sakit. Contoh KPI di rumah sakit, ada KPI kamar operasi atau bedah dan ICU, KPI IGD, KPI rawat jalan atau pemberian pelayanan di poliklinik spesialis atau dokter spesialis, KPI rawat inap, KPI penunjang medik dan non-medik, serta KPI administrasi dan manajemen. Namun, rumah sakit harus dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya dengan cara meningkatkan mutu pelayanan terhadap pasien dan meningkatkan hubungan baik dengan pasien. Pertanyaan yang kedua, bagaimana apabila perencanaan tidak berjalan sesuai rencana? Baik, jika perencanaan tidak sesuai dengan harapan atau rencana, maka harus membuat planning selanjutnya. Misalnya, dengan cara mengevaluasi kesalahan karyawan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, atau dengan cara memberikan training atau pengembangan atau bisa juga keterampilan kepada karyawan agar bisa mendukung karir ke depannya, baik untuk pribadi maupun untuk organisasi. Lalu, soal yang ketiga, apakah peran MSDM publik sangat signifikan untuk peran perusahaan? Ya, benar adanya. Peran MSDM publik sangat signifikan untuk peran perusahaan. Tanpa adanya sumber daya manusia, perusahaan akan sulit untuk berjalan dan beroperasi dengan semestinya, meski sumber daya yang lain telah terpenuhi. Tanpa memiliki kemampuan MSDM yang mumpuni, kemampuan perusahaan dalam mencapai kesuksesan bisnis akan lebih sulit untuk bisa dilakukan. Berdasarkan peran dan fungsi MSDM, yaitu ada man, money, method, material, dan market. Lalu selanjutnya soal yang keempat, apa yang akan terjadi apabila perusahaan tidak menerapkan MSDM dalam pengorganisasiannya? Apakah ada dampak terhadap perusahaan itu sendiri? Baik, setiap perusahaan selalu melakukan yang terbaik untuk mendapatkan omset sebanyak mungkin. Salah satunya dengan cara menerapkan manajemen SDM. Jika manajemen SDM tidak diterapkan dengan baik, maka akan terjadi beberapa resiko. Di antaranya yang pertama, efektivitas dan efisiensi menurun drastis. Yang kedua, tidak ada struktur organisasi yang jelas, dan kesejahteraan karyawan akan terganggu. Lalu soal yang kelima, apa yang menjadi tolak ukur dalam pemberhentian karyawan? Baik, ada beberapa macam penyebab diberhentikannya menjadi karyawan, yaitu karena faktor usia atau pensiun, pekerja melakukan kesalahan berat. Misalnya, pekerja tersebut melakukan sebuah penipuan atau pencurian
atau bisa juga pekerja tersebut minum minuman keras dan lain sebagainya. Lalu, karena perusahaan mengalami kerugian atau bangkrut, otomatis kita sebagai manajer mempunyai hak yang harus kita penuhi kepada karyawan saat karyawan tersebut PHK, ialah dengan memberikan tunjangan atau dana pensiun dan sebagainya. Terima kasih.